ya Tuhan kami, sebab Kau goyahkan gelam dan awan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Jemaat. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan melalui renungan mingguan GKI Jemaat Lahairoi Kamorojaya, edisi Minggu 21 November 2021. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan untuk kita di hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih dan kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat membaca, merenungkan, serta mendengarkan firman-Mu di saat ini. Oleh karena itu, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini dari dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22 dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengetahui keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus.
Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita di minggu ini adalah keselamatan hanya dari Kristus. Dalam kaitannya dengan tema di hari ini, saya kaitkan dengan bagaimana keberanian kita dalam menghadapi tantangan dalam suatu pelayanan. Ketika membaca firman Tuhan ini, saya teringat akan lagu anak-anak sekolah minggu yang sekarang mungkin sudah jarang didengarkan, yang sudah jarang dinyanyikan, yaitu tentang keberanian seorang Daniel menghadapi tantangan ketika menyatakan kebenaran tentang Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari masih ingat lagu tentang "Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, biarpun di mulut singa, tetap percaya Tuhan." Nah, dalam pembacaan kita di hari ini, Petrus dan Yohanes menunjukkan keberanian mereka menghadapi tantangan ketika memberitakan kebenaran tentang Kristus. Ketika kita berbicara tentang keselamatan yang hanya bisa kita dapatkan dari Kristus, tidak terlepas dari suatu keberanian. Ketika mereka sedang berkhotbah dan diperhadapkan pada para tua-tua dan orang-orang Saduki, mereka tidak pernah merasa takut karena mereka dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran tentang Kristus. Dalam situasi saat ini, terkadang kita banyak dari anak-anak Tuhan, kita takut untuk memperkatakan kebenaran. Karena apa? Kita takut kita akan dilengserkan, kita akan dicopot dari jabatan kita akan kehilangan segala sesuatu yang menjadi kebanggaan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak sadar bahwa ketika itu kita lakukan, justru akan membuat kita semakin terpuruk karena ketidakmampuan kita untuk menyatakan suatu kebenaran. Firman Tuhan di hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah era globalisasi sekarang ini, bagaimana tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, dan bagaimana sikap kita ketika menghadapi tantangan tersebut. Petrus dan Yohanes mengajarkan kepada kita supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berani menyatakan kebenaran kasih Kristus. Lewat kesemuanya itu, yakin dan percaya bahwa kita pasti akan diselamatkan. Ketika mereka ditanyakan di dalam sidang, dengan nama siapakah, dengan kuasa siapakah, mereka tetap berpegang teguh bahwa hanya dengan nama Yesus, hanya dengan nama Yesus, kita pasti diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap teguh dalam pendirian kita sebagai anak-anak yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena sesungguhnya segala yang terjadi di dalam kehidupan kita, segala dosa-dosa kita telah dihapus, telah ditebus oleh Yesus Kristus, yang telah disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga mengalahkan kuasa maut. Sudah bukan rahasia lagi bagi kita. Sekarang tinggal bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan yang telah dimenangkan dari kuasa kegelapan. Mari, dengan firman Tuhan di hari ini,
mengajak kita, membuat kita semakin berani untuk dapat menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak, sehingga lewat apa yang kita beritakan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan, dan lewat semua itu setiap orang yang belum percaya, yang belum mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, boleh mengaku dan boleh menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja yang berkuasa, yang mampu untuk mengalahkan segala sesuatu yang membelenggu kehidupan kita. Kebanyakan yang membuat kita tidak mampu berbicara karena ketakutan, setitik ketakutan kecil saja. Tetapi kita yakin dan percaya benar-benar bahwa Kristus pasti menolong kita, itu akan membuat kita sanggup untuk melakukan pelayanan-pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Harus kita ingat bahwa keselamatan hanya kita dapat dari Kristus, tidak ada yang lain. Mau siapa di dunia ini, itu hanya sesaat. Ketika kita tidak lagi menuruti apa yang diinginkan oleh orang-orang tertentu, pasti kita akan dilengsarkan. Tapi jangan pernah kecewa ketika kita dicopot dari jabatan, ketika kita dilengsarkan, ketika segala sesuatu yang menjadi kebanggaan kita harus diambil, harus hilang, harus musnah. Yakinlah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Kita pasti akan diselamatkan hanya dengan nama Kristus. Oleh karena itu, mari nyatakanlah kebenaran kuasa Kristus kepada setiap orang dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian. Banyak rasul-rasul, nabi-nabi di zaman dulu yang sudah membuktikan bahwa dengan kuasa, dengan pertolongan Tuhan, mereka mampu. Sekalipun mereka dibelenggu, dimasukkan di dalam penjara, diancam sebagaimanapun, mereka tetap kuat dan tetap yakin bahwa keselamatan hanya didapat dari Kristus. Nama Kristus adalah nama yang dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat, kita tetap semangat di dalam pelayanan kita, tetap kuat, tetap tegar, dan yakinlah bahwa Kristus pasti senantiasa menolong kita. Orang lain boleh meninggalkan kita, orang lain boleh melupakan kita ketika kita tidak punya segala sesuatu, tetapi Kristus akan selalu setia ada bersama-sama dengan kita, kapanpun, dimanapun, di saat-saat kita membutuhkan Dia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Hal-hal inilah yang sering kita lupakan di dalam kehidupan kita hanya karena rasa ketakutan yang membelenggu kehidupan kita. Mari Bapak Ibu jemaat, kiranya dengan firman Tuhan di hari ini dapat menguatkan kita, terutama di tengah-tengah situasi pandemi COVID, dan sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa Advent. Setelah itu Natal, sudah banyak beredar isu-isu bahwa akan ada PPKM lagi di level ketiga yang membuat kita mungkin tidak tenang. Kita mau Natalan, tiba-tiba ada PPKM lagi. Tetapi yakin dan percaya bahwa hanya di dalam nama Kristus kita pasti akan diselamatkan, kita pasti bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kiranya firman Tuhan di hari ini dapat memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca, renungkan bersama di saat ini. Kiranya itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan terlebih lagi boleh kami laksanakan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semua boleh terjadi atas kehendak Tuhan saja. Berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan yang diambil boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami serahkan seluruh pergumulan kehidupan jemaat kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyenggara atas kehidupan kami. Kami serahkan segala kekhawatiran, ketakutan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah kami boleh berpegang teguh dan percaya hanya kepada Engkau saja, ya Yesus. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian renungan mingguan kita di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai pekerjaan ini senantiasa menguatkan kita,
di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa dimampukan, diberi kekuatan, terutama diberikan keberanian untuk menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang selalu mampu membawa kita keluar dari segala persoalan kita. Ingatlah bahwa keselamatan hanya datang dari Kristus. Tidak ada yang lain, hanya Kristus. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kita. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama